Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyoroti elektabilitas Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Pasca nama dua mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ikut masuk bursa. Elektabilitas ketiganya kini disebut tengah bersaing ketat di papan survei. Ya, Koalisi Indonesia Maju yang digadang-gadang bakal mendukung RK di Jakarta pun masih belum satu suara. Lantas seberapa besar pemirsa kekuatan RK menghadapi Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar yaitu ada Pak Ahmad Doli Kurnia, kemudian politikus PDIP Perjuangan atau PDI Perjuangan pemirsa yaitu ada Bang Masinton Pasaribu dan juga pakar politik yaitu ada Pak Jayadi Hanan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama wabarakatuh. saya mau ke Golkar terlebih dahulu. Pak Doli, benar nih Golkar kayaknya masih galau buat dukung RK di Jakarta. Kenapa? Apa karena belum yakin RK ini bisa menang pilkada, masih menunggu hasil survei tadi disampaikan oleh Ketum Golkar? Ya, sebenarnya nggak galau juga. Pertama saya mau jelaskan bahwa nama Ridwan Kamil yang kemudian dibicarakan menjadi calon gubernur Jakarta itu sebetulnya berawal dari Golkar ya. Pada bulan November tahun 2023 kami menyerahkan surat tugas ya kepada seluruh calon kepala daerah. Waktu itu ada 1040 nama ya, termasuk salah satunya Ridwan Kamil. Tapi khusus untuk Ridwan Kamil, waktu itu kita memberikan surat tugas ada dua, satu untuk di Jawa Barat, satu lagi untuk di Jakarta. Nah, surat tugas ini isinya adalah bagaimana bagi siapa saja kader atau pimpinan yang berkeinginan jadi calon kepala daerah, mereka ditugaskan untuk membangun citra dirinya, termasuk membantu agenda Partai Golkar pada saat itu dalam Pilpres dan Pileg. Ya. Nah, kemudian Ridwan Kamil melakukan konsolidasi. Nah, pasca Pileg dan Pilpres, ya, kemudian Ridwan Kamil mengambil langkah melakukan konsolidasi dengan tagline tadi on the way to Jakarta, ya, dan memang waktu itu mendapat sambutan yang cukup baik sehingga pada saat disurvei pada saat itu elektabilitasnya meningkat dan yang tertinggi, ya. Tapi waktu itu memang kami juga memberikan surat tugas kepada Ridwan Kamil dengan asumsi bahwa Jakarta mungkin butuh figur baru ya, karena Pak Anies kan waktu itu menjadi calon presiden. Yang kita berpikir waktu itu kalau sudah jadi calon presiden tidak akan mungkin turun lagi kelasnya menjadi calon gubernur ya. Nah, maka kemudian Ridwan Kamil yang juga punya pengalaman cukup baik di Jawa Barat, tentu kita beri kesempatan apa yang sudah dia lakukan sangat baik di Jawa Barat mungkin bisa juga dilakukan di Jakarta. Nah, tapi kan terus kemudian situasinya berkembang ya, kami juga mengikuti, kami melakukan survei beberapa kali. Nah, sampailah pada situasi hari ini ya, ketika dilakukan survei dan di Jakarta sudah mulai lagi disebut-sebut nama Anies Baswedan untuk jadi calon gubernur kembali. Kemudian ada disebut-sebut juga nama Basuki Cahayapurnama gitu. Nah, kalau kita bandingkan hasil survei yang kami miliki sekarang, yang kami terima antara Jawa Barat dan Jakarta, nah elektabilitas Ridwan Kamil jauh lebih besar di Jawa Barat dibandingkan di Jakarta. Jadi ada penurunan di Jakarta, ya sangat lebih kompetitif lah, ya. Nah, sementara kan kami juga dalam Golkar ya, dalam mempertimbangkan siapa yang akan kita calonkan di satu daerah, pertama kali adalah kami melihat apakah tokoh-tokoh yang kita tawarkan ini punya kebermanfaatan ya untuk membawa situasi di daerah itu lebih baik atau tidak. Apa lebih membangun, lebih maju dan segala macam. Nah, kalau dilihat dari surveinya, approval rating Ridwan Kamil di Jawa Barat itu spektakuler sekali, tinggi sekali. Elektabilitasnya juga jauh mengungguli nama-nama yang lain ya dibandingkan dengan di Jakarta. Jadi artinya kami menyimpulkan masyarakat Jawa Barat ya masih menginginkan bahwa Ridwan Kamil itu lebih baik di Jawa Barat. Baik, Bang Doli. Artinya secara Golkar menganggap lebih ideal Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Baik. Per hari ini. Ya. Ya. Bang Doli, Gerindra dan PAN ini kan sudah mendukung RK untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Lalu bagaimana dengan Golkar sendiri? Bagaimana dengan koalisi dari Indonesia Maju sendiri?
Ya, ini yang mau saya jelaskan yang kedua, bahwa kami Golkar ya memahami ya bahwa kami adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju Mm-mm. yang punya cita sukses di Pilpres kemarin, dan kami juga sudah membangun kesepahaman ya bahwa sebaiknya Koalisi Indonesia Maju ini tetap terus dilanggengkan ya, Hmm. kebersamaan kami termasuk menghadapi pilkada. Nah, oleh karena itu nanti pada akhirnya ya keputusan apapun ya untuk semua daerah ya sebisa mungkin itu pasti akan dibicarakan di tingkat pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju ya. Nah, masing-masing partai politik termasuk Golkar tentu punya kalkulasi, sama juga dengan tadi teman-teman di Gerindra dan di PAN juga mempunyai kalkulasi masing-masing. Tetapi pada akhirnya nanti saya kira ada forum, ada tempat, ada media di mana masing-masing kalkulasi itu dibuka ya. Nanti mana yang kita bisa apa namanya, cari solusinya Hmm. ya Hmm. di antara teman-teman atau di antara kami partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini. Hmm. Ya, itu yang nanti saya akan, itu yang tadi dimasukkan oleh Pak Erlangga ya. Kita masih punya cukup waktu, masih ada sekitar 2 bulan. Mungkin dinamika juga masih bisa terjadi ya, karena ini kan juga terkait dengan politik ya. Hmm. Politik ini kan every seconds bisa bisa berubah gitu ya. Nah, makanya nanti kita lihat survei-survei berikutnya, kita cermatilah nama Ridwan Kamil di Jawa Barat atau di Jakarta dan nama-nama yang lain Hmm. teman-teman Koalisi Indonesia Maju itu Hmm. nanti akan menjadi pertimbangan pada saat pengambilan keputusan bersama ya Hmm. di Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Nah, kalau dari Koalisi Indonesia Maju, dari sejumlah partai tampaknya masih perlu komunikasi bersama, masih perlu konsolidasi untuk memutuskan satu nama yang akan maju ke Pilgub Jakarta. Tapi saya ingin menuju ke PDIP, Bang Masinton. Kalau dari PDIP, sebenarnya yang paling kuat kira-kira akan dimajukan Anies Baswedan kah atau Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Ya, jadi kalau di internal PDI Perjuangan kita sedang melakukan survei ya terhadap potret atau keinginan masyarakat atau warga Jakarta khususnya ini. Jadi ada beberapa nama yang memang muncul ya. Satu di antaranya ada Pak Anies, ada kemudian Pak Basuki atau Pak Ahok, dan kemudian ada kader lainnya, ada Bu Risma dan lain-lain. Nah, tentu kami juga harus melihat apa yang menjadi keinginan dan harapan dari warga Jakarta tentunya seperti itu. Nah, DPD Perjuangan Provinsi DKI Jakarta juga sudah menyampaikan nama-nama kepada DPP partai ya untuk sebagai nama-nama bakal calon ya yang muncul dari proses penjaringan nama-nama tersebut yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Dan menarik ya, dari nama-nama tersebut satu diantaranya adalah nama Pak Anies dan juga ada nama Pak Basuki Cahayapurnama yang juga menguat di kader-kader di bawah seperti itu, Mbak. Oke. Baik, kita ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, ketika kita menyatakan bahwa seberapa kuat RK menghadapi Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta ini, karena kita lihat bahwa nama Ahok ini juga santer terdengar gitu. Dijawabnya nanti usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.